Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rohmah Infantri selaku dosen mata kuliah Sosiologi Pendidikan dan kepada teman-teman kelas 1B yang berbahagia. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Dia Hayu Fitriarum Kirana, nomor absen 5, NIM 126205211023. Saya Rizky Amila Yusita, NIM 1262052132115, nomor absen 40. Saya Diva Kinensa Aryantika, nomor absen 31, NIM 1262052121000. Saya Agung Nisa, NIM 12620521290, absen 21. Perkenalkan, nama saya Ania Andraini, kelas PGMP 1B, NIM 12620513223. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yaitu mengetahui dan memahami peran guru dan kelakuan murid dalam perspektif. Untuk itu, simak video dari kami berikut ini. Pengertian hubungan guru dengan murid. Beberapa pengertian hubungan guru dengan murid dalam perspektif. Hubungan antara guru dan murid adalah hubungan antara yang mengajar dengan yang belajar, yaitu guru dianggap sebagai orang yang lebih tahu, yang memberi pengetahuan kepada siswanya yang belum tahu. Hubungan antara guru dan murid adalah hubungan antara yang mendidik dengan yang terdidik, yaitu guru dianggap sebagai orang yang lebih dewasa, yang menolong, menghantar siswa menuju kedewasaan dengan pengetahuan lebih yang dimiliki oleh guru. Hubungan antara guru dan murid adalah hubungan antara yang membelajarkan dan yang dibelajarkan. Di sini akan terjadi proses pembelajaran yang mana guru akan berperan sebagai motivator, fasilitator, dan teladan. Hubungan antara guru dan murid adalah hubungan antara yang memberikan teladan hidup dengan yang menerima teladan hidup. Hal ini berarti seluruh kepribadian, kerohanian, dan kehidupan guru dapat menjadi contoh bagi murid. Jenis-jenis hubungan guru dengan murid dalam perspektif. A. Dalam perspektif hadis, meliputi 1. Menjadikan diri guru sebagai suri tauladan yang baik kepada murid. Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang sangat berpengaruh dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial pada anak. Yang kedua, berbicara kepada murid dengan lembut dan wajah senyum. Nabi Muhammad SAW mengajarkan supaya memilih kata-kata yang santun dan baik ketika berbicara dengan siapapun, khususnya kepada anak didik yang mendengarkan penyampaian dari seorang guru. 3. Menunjukkan sikap lemah lembut dan kasih sayang kepada murid. Selalu memperhatikan dan mengupayakan kebaikan untuk para murid tanpa pamrih. Misalnya, dengan tidak membeda-bedakan mereka. 4. Sikap memuliakan, menghormati, dan tawaduk kepada guru. Sikap yang demikian ini harus ada pada setiap diri peserta didik, sebagai wujud timbal balik kepada seorang guru yang telah mengajari tanpa pamrih. B. Perspektif teoritis. Teori-teori interaksi. A. Teori interaksionisme simbolik coordinate management of meaning, Ralph Sarosa dan Donald C. Reses, yang mencatat 7 asumsi yang mendasari teori interaksionisme simbolik yang memperlihatkan 3 tema besar, yaitu pentingnya makna bagi perilaku manusia, pentingnya konsep mengenai diri, dan hubungan antara individu dengan masyarakat. B. Teori relevansi dan urgensi. Palmer 1969 memiliki asumsi bahwa manusia bertindak terhadap manusia lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Makna juga dimodifikasi dalam proses interpretif. C. Teori Coordinate Management of Meaning,
Burnett dan Vernon Cronin. Teori ini dikembangkan berdasarkan anggapan bahwa percakapan adalah basic material yang membentuk dua sosial. Teori expansion violation theory. Teori ini menjelaskan bahwa ruang personal sebagai ruang yang tidak terlihat dapat membatasi atau membebaskan seseorang untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Teori analisis transaksional diperkenalkan oleh Eric Berne, psikiater Amerika. Teori ini sebagai upaya untuk mengurai secara sistematis proses pertukaran pesan yang bersifat timbal balik di antara pelaku komunikasi yang kesemuanya merupakan cermin struktur kepribadian seseorang. Interaksi edukatif. Dalam ilmu pendidikan, hubungan guru dengan murid disebut juga interaksi edukatif. Maksudnya, interaksi edukatif yaitu interaksi yang secara sadar mempunyai tujuan mendidik. Pada perspektif ilmu komunikasi, interaksi ini melibatkan guru sebagai komunikator dan murid sebagai komunikan. Contohnya yaitu pada saat proses belajar mengajar, yaitu guru sebagai pihak yang mengajar dan peserta didik sebagai pihak yang belajar. Maka dari itu, komunikasi antara guru dan murid menjadi faktor utama terciptanya interaksi edukatif. Hubungan antara belajar murid dengan kelakuan guru. Dalam suatu penelitian ternyata bahwa pertambahan pengetahuan murid dalam pelajaran lebih rendah korelasinya dengan taraf disukainya guru itu oleh murid. Jadi, guru yang disukai yang ramah, suka bergaul dengan muridnya dalam kegiatan rekreasi, sering diminta nasihat mengenai soal-soal pribadinya. Ternyata bukan guru yang efektif dalam menyampaikan ilmu kepada muridnya. Sedangkan guru dengan tipe otoriter justru dianggap lebih efektif karena mampu membuat muridnya lebih disiplin dan bertanggung jawab kepada semua tugas-tugasnya, sehingga hasil belajar murid dapat dikatakan lebih maksimal.